arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi dan rasulmu, para ulama dan awliya. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Umi yang kami muliakan, segenap putra putri Abah Hanom, khususnya Haji Firdaus yang sekarang sudah menjadi sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya, para wakil talqin, ustaz, ustazah, mubalik, mubalighah, para pengurus berbagai organisasi yang terkait dengan Suryalaya. Saya mau cerita dulu. Konon di kalangan orang-orang arif, orang-orang bijak, ada sebuah kisah. Seorang syekh, seorang kiai berjalan-jalan di pantai bersama muridnya, santrinya. Ada bekas dermaga, tempat merapatnya kapal atau perahu, yang karena kayu-kayunya sudah lapuk, bekas dermaga itu sudah runtuh. Lalu terlihat seekor kalajengking jatuh dari sisa-sisa kayu yang lapuk itu, jatuh ke laut, ke air. Dia binatang yang tidak bisa berenang, maka terancam oleh kematian, digulung oleh gelombang. Syekh itu menengadahkan tangannya, memasukkan tangannya ke dalam air dan mengangkat kalajengking itu. Tapi begitu terangkat, kalajengking itu menyengatnya dengan ekornya. Apa bahasa sini kalau kalajengking menyengat? Itu. Begitu dia sengat, kalajengking itu pun terpental, jatuh lagi ke air. Syekh itu mengangkat lagi dengan tangannya, disengat lagi berulang-ulang, tapi yang makin ke pinggir, makin ke pinggir. Akhirnya kalajengking itu terpental ke pasir, dia lari. Tinggal Syekh itu memegangi tangannya yang merah, sakit, bekas kena sengatan, apalagi kena air laut yang ada garamnya. Santrinya bertanya, Syekh, sudah disengat kalajengking, kok masih diangkat lagi? Itu binatang jahat, kenapa tidak biarkan saja tenggelam? Syekhnya menjawab, tugas kita sebagai manusia, sebagai apalagi sebagai muslim, meniru Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Soal dia menyengat, itu tugas dia, karena dia binatang yang memang tidak berakal. Jadi kita dalam melaksanakan tugas jangan terpengaruh oleh makhluk-makhluk yang lemah akalnya. Itu. Kalau dalam tanbih, apa namanya itu? Ulah medal sila seumpama kafana. Begitulah tugas dai. Ya. Rasulullah SAW jalan kaki ke Taif. Taif itu daerah pegunungan dengan gunung-gunung batu yang begitu besar. Tetapi sebelum beliau masuk ke sana, warga Taif sudah didahului oleh para provokator yang lemah akal. Nanti cepat atau lambat akan datang dari Mekah orang yang akan merusak tradisi nenek moyang kita, ajaran nenek moyang kita yang menyembah berhala, yang mengajarkan ibadah itu dengan pesta minuman keras, bahkan dengan pesta seks segala macam. Itu nanti akan diubah karena dia sudah mulai menyebarkannya di Mekah. Itu provokator. Maka ketika Rasulullah SAW memasuki desa Taif, orang langsung meneriakkannya dengan caci maki yang penuh kekejian.
melemparinya dengan kayu, batu, mengusirnya. Dan Muhammad SAW yang Rasulullah juga, inni basyarun mithlukum, bashar, dilempari kayu, dilempari batu ya sakit, tak ada pilihan lain, beliau harus lari kabur tunggang langgang menyelamatkan diri. Akhirnya setelah selamat, beliau duduk bersandar di bawah sebatang pohon dengan nafas yang tersengal-sengal, ngos-ngosan, ya, dengan luka-luka yang menganga, mengucurkan darah, pakaian yang robek compang-camping. Jibril pun malaikat yang sebenarnya tidak punya emosi, tapi melihat ini nggak beres, maka Jibril turun, ya Muhammad, kalau kau izinkan, akan kuterbalikan seluruh gunung Taif ini, sehingga penghuninya jatuh bergelimpangan lalu ditindih oleh gunung Taif, mati semua. Apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Beliau sedang duduk kecapean, langsung melompat berdiri dan berkata, la ya Jibril, jangan ya Jibril. Ini kenapa ini? Jibril yang gak punya emosi kok jadi ngamuk begini. Ya pasti habislah kalau Jibril udah bertindak. Kalau begitu Jibrilnya gak bisa diajak ngomong lagi. Harus langsung komunikasi dengan bosnya Jibril. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan saja hidayah kepada kaumku itu, orang-orang Taif. Mereka jadi begitu karena nggak ngerti. Itulah Rasul pembawa risalah. Dan organisasi kita bernama Lembaga Dakwah PGN. Kita semua adalah dai. Kita adalah penyeru. Dan tugas dakwah itu bukan tugas sambilan, tapi juga bukan tugas profesional yang komersial. Sehingga kalau habis turun dakwah saling berbisik sesama dai, gimana kabar? Sahih. Ente gimana doib? Apa yang sahih doib? Isi amplop rupanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kamu umat yang yad'un, yang berdakwah. Maka tugas dakwah itu adalah tugas yang punya landasan moral yang kuat, bahkan landasan teologis, landasan akidah, yaitu ayat Quran. Abu Hanaf wafat, tetapi kan beliau terus menjalankan tugas keirsadannya dari alam barzakh, bahwa kemudian kita semua sepakat membentuk lembaga dakwah, maka keberadaan lembaga dakwah itu tidak lepas dari irsyad beliau. Terima, jangan mengingkari tugas dakwah, jangan bersikap masa bodoh seperti kalajengking. Karena kemudian bersikap, saya sih yang penting bisa makan, bisa ibadah, bisa enak tidur. Ya kalau makan hanya, kalau tidur hanya untuk makan, tidur, ibadah saja, itu sudah dilakukan oleh malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tetapi bukan untuk itu manusia diturunkan. Ketika Allah akan mencipta manusia, menugaskan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan. Ja'ala, menjadikan bukan dalam makna mengadakan. Menjadikan dalam makna mengadakan. Mengadakan yang pertama kali itu adalah fatoro. Mengadakan yang berikutnya itu namanya khalaqo. Tapi ja'ala mengadakan dalam arti memfungsikan. Aku akan memfungsikan di bumi ini ada khalifah. Malaikat bilang, kenapa harus dicipta lagi makhluk yang bisa rese, bertengkar, menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu. Sudah ada kami para malaikat yang terus beribadah, bertasbih, bertahmid. Tapi bukan itu maksud Allah. Yang aku siapkan adalah menjadi khalifah
bukan sekadar makan, tidur, ibadah. Kalau itu sudah malaikat. Tidak. Huwa ansha'akum minal ard wastamarakum fiha. Si manusia itu manusia rohaniah, diturunkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam basar, badan. Dan basarnya ini, badannya ini dari tanah, dan tugasnya adalah wastamarakum fiha. Bukan sekadar menjadikan, tapi menuntut. Istamara, menuntut kamu untuk menghasilkan kemakmuran di muka bumi. Jadi ada tugas untuk membangun, ada tugas untuk memakmurkan, dan yang paling utama adalah memakmurkan nama Allah itu sendiri, Islam itu sendiri, kemanusiaan itu sendiri. Jadi jangan bilang, udahlah kita nggak usah sibuk-sibuk dakwah, kita mau orang tarekat, asal bisa makan, bisa kerja, bisa tidur tenang, bisa ibadah, sudah. No, bukan untuk itu kamu hidup, bukan untuk itu kamu dihadirkan. Ini lembaga dakwah, harus berdakwah. Tetapi dalam berdakwah bisa bertemu dengan makhluk-makhluk kalajengking, yang tukang japit, tukang nyengat. Tapi jangan berubah, terus berdakwah. Akan bertemu dengan buzzer-buzzer yang menyebarkan berbagai macam hoax, berbagai macam berita palsu, berbagai macam fitnah, berbagai macam kekejian. Jadilah seperti seorang syekh itu. Sebagaimana seorang sufi terkenal Jalaluddin Rumi berkata, setiap orang diturunkan ke muka bumi dengan membawa tugas khusus, misi khusus. Setiap orang ada misinya, yang kalau dia tidak jalankan misinya, tugasnya itu, tidak akan ada orang lain yang bisa menjalankannya, yang bisa menggantikannya. Tidak ada. Karena orang lain pun punya tugas sendiri, tugas sendiri, tugas sendiri. Lalu kalau ada seseorang yang punya misi, punya tugas, tapi tidak melaksanakan tugasnya, apakah dunia akan hancur? Tidak. Karena Allah terus merawat dunia ini. Tapi si hamba yang dihadirkan ke muka bumi, mengingkari misinya, mengingkari tugasnya, dia akan dituntut, dimintai pertanggungjawab. Jadi para murid-murid Abah Anom ini, yang dengan irsyad bimbingan Abang Anom terbentuk lembaga dakwah, dan kita menjadi anggotanya. Kita adalah dai, dan sebagai dai aktif menyerukan bahwa dakwah tidak hanya berupa ceramah. Betul, tidak setiap orang punya kemampuan ceramah. Ada yang rapat RT saja disuruh kasih pendapat nggak berani. Ngomong di depan umum itu gemeteran, panas dingin ada. Tapi kan dakwah bisa dengan tulisan. Gunakan handphone yang kita miliki untuk berdakwah. Kirimkan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan kebenaran, kejujuran, keadilan, pesan-pesan kemanfaatan, keberkahan. Tidak ceramah tapi tangan bermain. Jangan digunakan handphone hanya untuk pahamlah semua. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusanmu sendiri. Itu berdakwah. Seorang dai itu yang paling utama adalah membawa pesan tauhid. Sebagaimana itulah pesan utama dalam thariqah Qadiyah Naqsabandiyah. Misi utamanya adalah la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini harus didakwahkan, didakwahkan.
sebagai ikhwan TKN, udahlah yang penting kita mengamalkan, hidup kita jadi tenang, senang. Ketika mengamalkan tarekat tujuannya hanya untuk dapat tenang, senang. Apa itu? Tenang, senang. Itulah hawa nafsu. Karena yang dicari kenyamanan, yang dicari ketenangan, yang dicari kepuasan diri sendiri, dan tidak peduli dengan dunia luar, tidak peduli dengan orang lain, tidak ada tanggung jawab sosialnya. Itu adalah sufi yang egoistik. Dia ingin bermesraan saja dengan Allah. Yang penting kita sudah sampai latifah ke-7, sudah sampai muraqabah 20, kita sudah sampai musyahadah, kita sudah dekat dengan Allah. Kalau soal begitu, kenapa Rasulullah SAW Mi'raj sudah sampai Sidratul Muntaha, puncak segala-galanya, kok turun lagi, balik lagi? Kalau saja saya yang sampai ke Sidratul Muntaha, puncak segala-galanya, nggak mau turun saya. Padahal begitu Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha, kembali ke kota Makkah, yang dihadapi umatnya babak belur. Di masa-masa akhir kehadiran beliau di Makkah, orang Makkah semuanya memboikot, ingin meredupkan cahaya Islam. Mereka tidak mau melakukan transaksi jual beli apapun, sehingga umat Islam waktu itu untuk membeli makanan saja mereka tidak mau menjualnya. Kelaparan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagian keluar dari kota Makkah, tinggal di gurun-gurun pasir, mencari karena ada genangan batu, sisa hujan, lumut dimakanin, ya, daun-daun ranting dimakanin, karena mereka diboikot. Tinggal di gua-gua batu. Sudah sampai di kesempurnaan, beliau turun, dan untuk itu beliau akan dibunuh. Sehingga selain beliau memerintahkan hijrah, Allah pun perintahkan beliau hijrah. Yang namanya hijrah, meninggalkan semua kepentingan dari tanah asal, harta kekayaan, kerabat, jaringan bisnis, semua ditinggalkan, pergi ke Madinah, yang waktu itu masih bernama Yathrib, dan datang ke Yathrib itu sebagai pendatang baru yang miskin, karena aset harta benda tertinggal. Problem. Rasul pun hijrah. Baru hijrah, kafir Quraisy menyerang lagi, sehingga beliau pun harus memimpin perang Badar. Nabi hijrah itu umur 53. Nabi hijrah umur 53, mulai tinggal di Yathrib sampai yang nanti ganti nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, 10 tahun. Dan dalam masa 10 tahun itu, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang ini, perang tercatat dalam sejarah. Pak dosen sejarah kebudayaan Islam, berapa banyak peperangan terjadi ketika Nabi hidup di Makkah, di Madinah? Karena ada guru saya ini, dosen sejarah dan kebudayaan Islam. Dalam 10 tahun itu hampir 100 perang. Dan yang besar-besar itu 27 perang. Dan itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Rasulullah SAW justru umur 53 malah mulai perang, baru mulai perang. Lari sana, lari sini, dikejar, balik mengejar, ayunkan pedang yang berat. Jadi beliau kuat lari sana, lari sini, umur 53. Banyak membalik TKN, umur 43, perutnya udah pada gendut, kekenyangan, gak kuat lari. Kebanyakan makan di manakib. Rasul umur 53 justru baru mulai perang. Itu. Ayo para mubalik, jangan lupa olahraga. Tawafidin bagaimana? Umur saya 63, tapi masih olahraga, push up, masih jalan terus, squat jump, jalan terus. Itu harus, ya. Dan
Jangan masih muda, tugas masih banyak, tetapi badan sudah. Itu. Dai sebagai lembaga dakwah harus berdakwah. Ketemu kala jengking, jangan kapok. Ulah medal sila saumpama kapanah. Terus saja dakwah, karena itu misi kita, itu tugas kita. Yang lain-lain memang begitu tugasnya. Toh yang namanya iblis tetap akan ada sampai kiamat. Tugas kita bukan menyelesaikan seluruhnya, tugas kita menjalankan tugas kita. Itu. Yang lain juga punya fungsi. Nah, iblis juga punya fungsi. Ya, tapi kalau di Ramadan itu kan setan dibelenggu. Jangan lupa, minal jinnati wan nas, ada setan dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya. Syayatin, musuh para nabi itu syayatin, setan-setan. Setan yang mana? Syayatinil insi wal jinni, setan dari golongan insan dan dari golongan jin. Yang dibelenggu di bulan Ramadan setan dari golongan jin. Setan yang dari golongan manusia tidak dibelenggu, tetap beroperasi. Karena itu setidak-tidaknya kalau bikin kejahatan jangan di bulan Ramadan. Karena orang jadi tahu, ini dia setannya nih. Itu. Hanya karena alasan mau pulang mudik, terus pada bikin SPJ fiktif. Ini setannya. Hati-hati. Teruslah berdakwah. Dan yang jelas dakwah itu menuntut ilmu. Tarekat kita adalah tarekat zikir, betul. Tetapi Abah Hanum di masa muda kan juga belajar ke pesantren ini, ke pesantren ini, ke Makkah, ke lain-lain, belajar. Syekh Abdul Qadir memang 40 tahun terakhir masa hidupnya malam tahalluf, etika, menekuni diri dalam ibadah, sampai asistennya, pelayannya bilang, kusaksikan beliau sholat subuh dengan wudhu, sholat isya. Tapi itu 40 tahun terakhir di masa mudanya kan belajar, merantau, sampai ibunya membekali kepingan-kepingan emas yang dijahitkan di bagian ketiak. Di sini dipasangin bahan kain sehingga membentuk kantong, taruh kepingan emasnya. Nah, jadi aman ada di ketiak. Ada kafilah dagang ikut numpang menuju kota besar, pusat peradaban, Baghdad. Di tengah jalan rombongan dirampok. Kan ada di Mantobah kan? Perampoknya lihat, ini anak muda, penampilan miskin, gak bawa barang, dicuekin. Tapi lama-lama dia curiga, ditanya juga, kau bawa apa? Aku bawa emas. Mana? Nih, di sini. Tapi malah bingung tuh perampok, lapor ke komandan. Ini kok ditanya mau dirampok malah ngaku. Ditanya oleh komandan perampok, kamu mau dirampok, ditanya kenapa ngaku? Aku sudah berjanji pada ibuku. Dan ibuku memang sudah berpesan, selamat jalan belajar, tinggalkanlah aku, entahlah kita akan berjumpa lagi atau tidak, terserah. Tuntutlah ilmu, karena itu memang salah satu kewajiban umat Islam. Tapi juga jangan lupa, berjanjilah bahwa engkau tidak akan pernah berdusta. Permintaan ibunya, anak mau belajar ilmu, tapi dibilang jangan berdusta. Karena memang orang banyak ilmu, justru seringkali banyak dustanya. Maka ketika tanya bawa apa? Bawa emas. Kejujuran sangat diunggulkan oleh Syekh Abdul Qadir. Bukan tipu-tipuan yang dibalut pencitraan, bukan kecurangan-kecurangan yang dibalut dengan dalil-dalil agama, dalil moralitas. Tidak. Ilmu mengejar kebenaran, mengungkap kejujuran, dasarnya kejujuran. Dan ada pesan dakwah, la ilaha illallah, tauhid. Tauhid itu hanya Allah satu-satunya ilah. Wala taj'alu lillahi andada.
Jangan kau jadikan terhadap Allah ada andad, jamak dari niddun, pesaing-pesaing. Allahnya kau sembah, Allahnya kau agungkan, tapi kau tempatkan yang lain sejajar juga dengan Allah. Jangan. Itu namanya kita membuat andad. Jangan. Sekali tauhid itu Allah saja, tidak yang lain. Dan tantangan dalam beragama, religiusitas apapun, di mana-mana orang kalau beragama, agama apapun, dianggapnya orang beragama itu soleh, mulia, punya hubungan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Maka ada kecenderungan orang-orang soleh itu pun diagungkan sedemikian rupa. Terjadilah kultus individu. Tantangan beragama, salah satu yang penting adalah mudahnya kita melakukan kultus individu terhadap agamawan-agamawan. Dan kadang-kadang orang yang dianggap sebagai agamawan pun mengkondisikan, membuat dirinya untuk dikultuskan. Hati-hati. Belum waktunya jadi mursyid, dipaksakan jadi mursyid. Itu berangkat dari kultus. Dan seringkali itu terjadi karena dorongan orang-orang sekitarnya. Karena orang-orang sekitarnya pun punya kepentingan, kalau ini bisa jadi raja, jadi mursyid, maka dia yang ada di sekitarnya bisa mendapatkan manfaat juga. Itu. Hati-hati dengan inner circle, lingkaran terdekat, karena ini menjerumuskan. Ketika Abah Anom wafat, kita udah tahu ilmunya. Dalam Quran itu yang disebut wafat adalah ketika roh dicabut, dikeluarkan dari tubuh, dari badan, dari bashar. Bahwa bashar ini, badan ini, tubuh ini ambruk, blok, itu mati disebutnya. Bagi senang yang mencatat surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi manam, tidur pun wafat karena roh dikeluarkan. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Surat Az-Zumar 39 ayat 42. Yang lebih jelas lagi dalam surat 6, surat Al-An'am ayat 60-61. Bashar, tubuh badan Abah Anom mati, roh beliau diwafatkan. Roh tidak mengenal kematian. Roh dibawa ke alam barzakh, roh tetap hidup, roh masih sangat mungkin kembali ke dunia, tidak ada keraguan. Roh beliau terus mengawasi. Dan beliau tidak mendapat perintah untuk mengalihkan kemursidan. Tetapi banyak murid-murid Abah Anom malah bertanya, siapa mursyid berikutnya? Bukan saja bertanya, lalu merekayasa, membuat dalil-dalil, kriteria-kriteria, alasan-alasan untuk memberikan dukungan kepada seseorang sebagai mursyid. Lalu melakukan kampanye. Di Jakarta juga hampir-hampir ada yang begitu. Saya mengingatkan, jangankan kita memursyidkan orang lain, jangankan kita merekayasa, menyebarkan berita-berita si anu mursyid setelah Abah Anom. Ketika kita sudah bertanya saja, mursyid berikutnya siapa ya? Pertanyaan itu saja sudah membuktikan bahwa bagi dia Abah Anom sudah mati dan tidak berdaya lagi. Pertanyaan itu saja sudah membuktikan melemah, kalau tidak putus, melemah robitohnya kepada mursyid. Alhamdulillah, banyak di antara kita yang tidak pernah ragu sedikit pun. Jangankan mengkondisikan, jangankan mengkampanyekan, berpikir siapa mursyid berikutnya, itu saja tidak pernah muncul. Karena pertanyaan itu saja
itu adalah pertanyaan yang membuktikan dia sudah tidak percaya lagi, tidak yakin lagi Abah Anom menjalankan fungsi keirsadannya dari alam barzakh. Itu. Karena itu jangan coba-coba. Ya tapi kan harus ada mursyid. Memang harus ada mursyid. Tapi apakah Abah Anom bukan mursyid? Ada. Ya tapi kan udah mati. Kan mati cuma badan. Roh tidak. Ya tapi beliau sudah di alam barzakh. Emangnya kalau di alam barzakh nggak bisa ngelihat kita, nggak bisa memberikan bimbingan dan bantuan? Jangan coba-coba mempertanyakan siapa mursyid berikutnya setelah Abah Anom, apalagi melakukan rekayasa. Itu. Saya pribadi, kalau saya cerita orang katanya orang lain, saya pribadi mengalami banyak. Pada saat tertentu connect, nyambung dengan beliau dan efektif, doanya efektif, pertolongannya efektif, terasa. Itu ya, itu Masya Allah, Masya Allah, banyak saya saksikan. Kalau saya boleh cerita satu saja, baru beberapa hari lalu atau mungkin pekan lalu, seseorang menelpon, Pak, ibu saya sakit, tetapi memanggil-manggil Abah Anom terus. Itu. Sekarang sampai dokter angkat tangan disuruh keluarkan dari rumah sakit. Lalu dia pasang kamera di handphonenya, saya lihat, didekatkan kamera ke wajahnya. Itu. Assalamualaikum Bu, ini jauh ini orang. Wajah yang begitu berat, melihat saya, terlihat sorot mata berbinar. Saya langsung begitu ke Abah, dapat isyarat, langsung masuk talqin zikir kopi. Bu, pejamkan mata, langsung saja ya, rasakan. Terus melalui handphone, terus wajah berubah dari meringis menahan sakit, air mata mulai terlihat tergenang. Terus cukup, saya hentikan, selesai. Beberapa jam kemudian saya dapat kabar beliau wafat. Anaknya cerita dari jam 10 pagi itu, kalau saya bisikkan ke telinganya kalimat tauhid, ibu itu susah dan bilang, aduh banyak betul sih yang ganggu katanya. Dia cari lain, aduh banyak betul yang ganggu. Panggil Abah Anom. Itu. Jadi hadir. Seseorang yang sakit sudah begitu parah, saya jenguk, matanya terbuka, melirik ke kiri ke arah saya sebentar. Kemudian saya sampaikan pesan-pesan untuk sabar dan segala. Saya tinggal pergi. Saya harus terbang waktu itu ke Aceh. Gitu. Belakangan anaknya cerita, tiba-tiba si ibu yang matanya terbenam itu terbuka lagi dan matanya melirik ke kiri lagi, melirik ke kanan karena anak mantunya di kanan, melirik lagi ke kiri, kanan, kiri. Seakan-akan memberi isyarat kepada anak dan mantunya, lihat tuh di kiri. Anak mantunya bingung. Kenapa? Abah datang, dia ngantuk. Dan gak lama kemudian wafat. Masih meragukan Abah Anom sebagai mursyid. Memang salah satu tugas mursyid dan salah satu kewenangan mursyid mendampingi murid saat sakaratul maut. Jadi tidak usah ragu, tidak usah melakukan rekayasa-rekayasa. Ini saya terpancing bicara begini karena kemarin ada seorang sarjana dari Universitas Al-Azhar Mesir dan sedang ambil program S2 di Universitas Islam Internasional Indonesia, sedang menyusun tesis. Dia mewawancarai saya, dia bilang, Pak, ada seseorang yang menyusun disertasi doktor, diuji di Belanda oleh profesor terkenal dan dinyatakan lulus. Dalam disertasi doktornya bahwa si Anu adalah mursyid berdasarkan ini. Oh, dia menyiapkan argumen yang menurut saya, dia bilang argumen itu lemah.
maka saya akan susun tesis S2 saya untuk melawan dalil-dalil argumen yang lemah itu. Ya perlu wawancara, diskusilah kita. Saya ketawa juga, seseorang yang dimursyidkan dengan disertasi doktor bakal dipatahkan oleh tesis S2. Itulah kalau menjadi mursyid pakai argumen ilmiah. Kemursyidin itu, saya bilang, lihat kemursyidin, lihat dua. Satu, otoritas, kewenangan siapa membuat seseorang jadi mursyid. Dan yang kedua, ketika seseorang sudah diberikan otoritas oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan kapasitas, kemampuan. Ada yang siang harinya masih jadi pegulat, besok paginya sudah jadi mursyid. Itu bisa terjadi. Karena Allah sudah berikan otoritasnya, maka Allah berikan kapasitasnya. Saya percaya menjadi mursyid tarekat itu tidak harus ulama, kiai, lulusan S3, IAIN atau IAILM. Itu tidak. Karena memang sekarang nggak boleh bangga kan dengan gelar S1, S2, S3. Karena Samsung saja sudah S24, nggak sombong. Itu. Gitu. Ya, saya dengar ceramah Syekh Najim Adil Haqqani, pemimpin tarekat Haqqani itu, Naqsyabandi Haqqani. Dulu ada satu kisah seorang Syekh Sufi. Beliau sudah tahu waktunya untuk dipanggil. Di majelisnya dia berkata, inilah sudah waktunya. Murid-murid penasaran, siapa penggantinya? Karena terutama murid senior itu berharap salah satu di antara mereka. Dia lepaskan topinya. Topi ini akan saya lempar ke kepala siapa dia jatuh, itulah penggantiku. Dilempar dan itu topi muter di ruangan. Naik turun. Tiap turun sini udah pasang. Naik lagi. Turun sini pasang. Muter tuh topi keluar, nemplok di kepala tukang sol sepatu di depan masjid. Mereka pakai dalil ilmiah. Masa tukang sol sepatu yang nggak pernah ngaji aja nggak bisa buka kitab bisa jadi mursyid? Diambil topi, saya ulangi, nggak aji, nggak sah. 3 kali tetap sama. Mau bilang apa? Akhirnya ditanya tukang sol itu, kenapa kamu bisa dapat kehormatan seperti ini? Aku miskin, dari keluarga miskin, aku bodoh, pakaianku compang-camping, aku tidak merasa pantas masuk ke dalam masjid, hadir di dalam majlis mulia Tuan Syekh. Maka aku hadirnya itu mencuri dengar. Aku duduk di depan masjid, buka tempat sol sepatu sambil nguping untuk dapatkan pelajaran. Kuperhatikan semua yang keluar masuk ke majelisnya Syekh. Kalau ada yang sepatunya jebol, aku panggil, sini. Aku perbaiki. Saya nggak punya duit, nggak usah bayar. Inilah hikmah saya kepada mursyid. Dia memperbaiki semua sol. Dia ikhlas dan jadi mursyid. Karena otoritasnya adalah Allah, bukan manusia. Pemegang kewenangan itu Allah. Tapi sekali dia sudah mendapatkan otoritas, kemursidan dari yang punya otoritas, berubah dia. Bicaranya begitu fasih, sebagaimana Tuan Syekh harus diludahi dulu mulutnya. Begitu diludahi oleh Sayyidina Ali, oleh Rasul dan lain-lain, fasih langsung. Karena ilmu itu dari Allah. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ilmui dia min ladunna, langsung dari kami. Jadi ada ilmu yang langsung. Jadi tidak usahlah bingung soal suara-suara di sana sini. Ya. Biar saja. Ketika sudah waktunya, dengan otoritas kekuasaan Allah isikan kapasitas. Jadi pesan yang sangat mendalam. Berulang kali saya jumpa dengan Abah Anom, yang sering beliau ucapkan selalu kalimat pesan yang sangat menarik. Fatarabbasu
tunggu. Ini ma'akum mutarabbisun. Segala sesuatu ada waktunya, Tidak usah macam-macam. Nah, saudara sekalian, saya ingin akhiri. Jadi kita adalah anggota lembaga dakwah, dan sesepuh LDTKN sekarang dipegang oleh Haji Firdaus yang berumur 37. 37 itu berarti masuk kategori generasi milenial. Antara tahun 55 sampai 65 itu generasi baby boomer. Saya 61, itu baby boomer. Yang lahir tahun 65 sampai tahun 80 itu disebut generasi X. Siapa yang lahir 65 sampai 80? Ada generasi X. Yang lahir 80 sampai 96 itu generasi Y, I, atau disebut juga milenial, ya, sampai 96. Yang lahir 96 sampai 2010 itu disebut generasi Z. Orang Amerika menyebutnya Gen Z, tapi orang Inggris menyebutnya Gen Z. Kita tahunya Gen Z bisa. Yang lahir setelah tahun 96 sampai 2010 itu generasi Z, ya. Dan setelah 2010 atau selambat-lambatnya setelah Abah Anom dipanggil ke Allah, memimpin kemursidan dari alam barzah, itu generasi Alfa. Tolong tunjuk tangan ya. Siapa yang lahir sudah tahun 95? Tunjuk tangan. Berarti 96, 97, 98. Ada? Ada satu orang generasi Z. Yang lahir tahun 80 dan selanjutnya. Tunjuk tangan. 80, 81, 82, 83. Tolong tunjuk tangan. Saya mau lihat. 80. Ini generasi milenial. Yang lahir sebelum tahun 80, tahun 65 ke atas, tunjuk tangan. Ini generasi bukan milenial, kolonial. Abah Sepuh wafat tahun 1956. Abah Anom lahir tahun 1915. Berarti dari Abah Sepuh ke Abah Anom, ketika Abah Anom umur berapa itu? Kurangnya aja 56 kurang 15, 39, hampir 40. Ya memang jadi pemimpin minimal 40 lah, gak usah dipaksakan, ngawur nanti itu ya. Nah, Haji Firdaus 37. Nah, mudah-mudahan cepat matang, umur 40. Pak Wafidin mempromosikan Haji Firdaus jadi mursyid. Tidak, na'udzubillah min dzalik. Soal kemursidan itu lagi-lagi urusan Allah. Tapi bahwa beliau sekarang adalah sesepuh Pondok Pesantren Suralaya, itu kenyataan. Bahwa beliau adalah sesepuh lembaga dakwah TQN, itu beliau panglima kita, pemimpin kita. Karena itu yang di atas beliau, mohon pandai-pandai, bijak-bijak membawa diri. Karena emang udah bukan musim ente. Hati-hati, jangan memaksakan saya senior, saya ini. No, tidak. Segala sesuatu ada zamannya. Jangan terjebak pada nostalgia masa lalu. Dulu waktu saya sama Abah, dulu waktu saya ketemu Abah, dulu ceritanya dulu melulu. Sedangkan Haji Firdaus menghadapi masa datang, yang beliau hadapi masa mendatang. Setelah beliau memimpin, beliau generasi milenial, dan ikhwan-ikhwan TKN itu memang milenial ke bawah, generasi Z. Loh, nyatanya yang hadir di sini generasi Z cuma satu. Di sini letak tantangan. Sesungguhnya banyak generasi Z kita belum terkena sentuhan dakwah TKN. Tantangan. Jangan terlena para dai TKN sibuk tiap malam pindah-pindah tempat manakib, lupa melakukan kaderisasi.
Akhirnya begitu dia tua, begitu dia meninggal, wilayah itu terjadi kekosongan. Tidak ada yang mampu menjadi mubalik, tidak ada yang mampu menjadi pengurus perwakilan, sehingga akhirnya dipaksakan yang belum siap jadi naik. Maka ajaran TKN jadi amburadul. Nah, maka pengurus LDTKN di mana-mana, di berbagai grup WhatsApp saya tekankan, sebagai lembaga dakwah, kaderisasi jangan lupa. Ini bukti di masjid ini. Saya tanya barusan enggak, siapa yang lahir sesudah tahun 95? Cuma satu orang, generasi Z. Ini udah beruntung kalau dibawa bapaknya aja. Kalau nggak ada bapaknya, barangkali seperti yang lain, nongkrong di ujung gang, megangin HP. Nah, hati-hati. Ini yang hadir, mana generasi Z-nya itu, anak-anaknya? Apalagi yang lahir sesudah 2010, generasi Alpha. Mana dakwah? Di Jakarta kita tekankan betul, bidik kaum muda, bidik kaum muda, sampaikan dakwah kepada anak-anak SD yang pokoknya 10 tahun ke atas, dan SMP, SMA, bikin mahasiswa dibidik. Kalau tidak dibidik, tidak disengajakan, kita nggak bisa berkata ya terserah Abah saja. Tidak. Demikianlah saya akhiri sampai di sini. Jadi pesan-pesan utamanya adalah tetaplah menjadi dai, karena organisasi kita lembaga dakwah TQN. Jangan lupa melakukan kaderisasi. Orang-orang yang sudah sepuh-sepuh harap tahu diri, jangan mencoba bercokol terus, mendominasi, menguasai segala-galanya. No, zaman Anda sudah selesai. Anda jangan nostalgia terus. Adik-adik kita, anak-anak muda ini itu sedang bersiap masa depan, dan masa depan mereka berat. Jangan kita kunci dengan nostalgia saja. Mereka menghadapi tantangan-tantangan berat. Pengangguran meledak di mana-mana, dan suatu ajaran apapun, suatu tokoh manapun ketika tidak mampu memberikan jalan keluar, solusi bagi problem masyarakatnya, maka ajaran itu akan ditinggal. Ketika kita tidak mau menjamah generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, tidak bisa memberikan solusi-solusi sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu lakukan, sebagaimana Abah Anam dulu lakukan, memberikan solusi tahun 70-an ketika mulai marak ganja, narkoba, beliau bikin inaba. Nah, maka kalau sekarang kita tidak memberikan solusi, orang nanti akan tinggalkan. Memang Allah menjamin agama Islam akan terus ada sampai kiamat, tetapi umat Islam bisa diganti oleh umat yang lain. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk saya dan anda semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfiruka ya rahmat Rabbi. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin wa atasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.